perkara ini yang cukup kuat gitu ya. Nah, ini direkam ya. Jadi ya, jadi yang perlu didalami adalah sebenarnya dengan cara apa yang bersangkutan itu meminta sejumlah uang. Apakah dengan kekerasan, ataukah ancaman kekerasan, ataukah sesuatu yang kalau disebarluaskan bisa mencemarkan nama baik orang, katakanlah begitu. Nah, jadi ya dengan cara apa yang bersangkutan itu memaksa orang untuk menyerahkan uang. Karena dalam hukum pidana itu biasanya cara memaksa itu ditentukan di dalam undang-undang. Apakah dengan kekerasan, ataukah dengan ancaman kekerasan, ataukah dengan ancaman membuka rahasia, ancaman untuk mencemarkan nama baiknya gitu ya. Jadi semua itu sangat bergantung dari fakta hasil penyidikan gitu ya. Tapi kalau dilihat bahwa yang bersangkutan ditahan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal itu, berarti penyidik sudah mempunyai bukti yang cukup kuat bahwa permintaan itu memang ada, katakanlah seperti itu. Itu yang saya pahami dari kasus itu saya kira. Tapi dibilang untuk kasus pemerasan ini sulit sekali untuk meminta penangguhan penahanan. Itu mungkin dari itunya bagaimana? Pemerasan itu ataupun pengancaman itu masuk kategori kejahatan kekerasan. Jadi memang biasanya street crime seperti ini, kejahatan-kejahatan kekerasan seperti ini itu dalam rangka untuk menghindari keadaan lebih buruk, terutama tertuju pada korbannya, itu biasanya pelakunya ditahan. Gitu. Nah, tapi dalam kasus ini tentu harus dilihat dalam konteks peristiwanya kan. Nah, betulkah dia menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau cara lain? Kalau tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan, menurut saya tidak layak untuk ditahan ya, bisa ditangguhkan atau dialihkan penahanannya, misalnya penahanan kota atau penahanan rumah. Kita cenderung selalu menggunakan tahanan rutan, padahal bisa juga tahanan rumah, tahanan kota, yang memungkinkan sebenarnya yang bersangkutan terbatasi kemerdekaannya, bisa mudah untuk dimintai keterangan dalam kerangka penyidikan, tetapi tidak harus menempatkan di dalam rumah tahanan gitu. Rumah tahanan kita juga sudah sangat sesak penuh dengan kejahatan-kejahatan lain yang lebih serius, lebih berat ya. Jadi saya kira ini juga menjadi hal yang perlu disoroti. Mengapa harus ditahan? Katakanlah seperti itu. Kalau syaratnya untuk dia menjadi tahanan rumah atau tahanan kota itu seperti apa? Ya sebenarnya dari tingkat kejahatan yang dilakukan dan potensial terhadap kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatannya ataupun berusaha menghilangkan barang bukti. Ya, terutama adalah mengulangi perbuatannya. Jadi supaya kemudian terbatasi, ada orang yang harus dikurung di rutan. Tapi ada yang cukup dibatasi, dia tidak boleh berpergian dari kota tempat di mana dia tinggal, atau tidak boleh berpergian dari rumah kediaman resmi dari yang bersangkutan. Nah, saya kira eskalasi ancaman atau kekerasan itu yang menentukan yang bersangkutan itu ditahan di mana. Dan dalam pandangan saya, penahanan sekarang di rutan untuk kasus seperti ini ya eksesif ya, terlalu berlebihan ya. Mestinya tidak perlu lah. Apalagi saya dengar salah satu yang ditahan adalah seorang perempuan kan gitu ya. Ya saya kira terlalu berlebihan lah kalau itu memang harus ditahan. Untuk si pemilik skincare-nya ini yang tidak sesuai lah kandungannya yang tertera dalam produknya, itu bisa dikenakan pidana juga? Bisa kena undang-undang perlindungan konsumen. Tapi tentu konsumen yang telah mengkonsum, telah memakai produknya, yang kemudian harus mengadukan, karena ini delik aduan. Dia yang mengadukan, misalnya barang yang dia beli atau barang yang dia gunakan atau barang yang dia konsumsi itu tidak sesuai seperti apa yang tertera dalam label, dalam kemasan, dalam brosur, dalam
mengklarifikasikan apa yang terkandung dari produk itu. Nah, kalau tidak seperti yang disebutkan di situ, inilah yang kemudian melanggar undang-undang konsumen yang secara populer disebut dengan overclaim kan gitu. Nah ini bisa dipidanakan juga. Ketika si pengguna yang melaporkan bisa di Betul, tentu si pengguna akhir ya dalam hal ini konsumen itu kan end user, pengguna akhir. Pengguna akhir yang bisa mengadukan hal itu. Dan dia harus bisa membuktikan juga bahwa memang apa yang diadukan itu tadi misalnya barang atau kosmetika yang dia beli itu tidak sesuai dengan labelnya, ya harus bisa menunjukkan bukti-bukti ke arah itu dan dampak yang merugikan buat dia apa. Ya misalnya ada skincare untuk pemutih kulit misalnya gitu ya, bukan kulitnya menjadi putih tapi mungkin kulitnya malah justru rusak karena pigmennya rusak misalnya begitu. Nah tentu harus diteliti kan sebabnya apa. Kalau benar karena kandungan dari kosmetik itu dan itu tidak seperti apa yang disebutkan dalam labelnya, dalam kemasannya, tentu ini menjadi delik, menjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen gitu. Tapi misalkan dalam hal ini kan saat dia mengajukan ke BPOM dengan ingredients yang segitu tapi ternyata tidak sesuai atau overclaim, ini peran BPOM-nya bisa diduga lalai dalam hal ini. Ya tentu harus diperiksa juga kaitannya BPOM dengan persetujuan produk itu mengenai ini, kandungannya katakanlah begitu. Ya kan harus diperiksa. Ingat kan ada kasus obat Batukan penurun panas kalau gitu iya. ya, paracetamol katakanlah begitu ya, yang ternyata menyebabkan kegagalan ginjal. Nah itu kan salah satunya adalah karena laboratorium, penanggung jawab laboratorium di BPOM tidak melakukan pemeriksaan kembali mengenai komposisi isi dari obat tersebut yang ternyata karena bahan bakunya dibeli di pasar gelap itu mempunyai kandungan yang berbahaya buat tubuh melebihi dari toleransi, dan itu dimintai tanggung jawab pidana dia mengenai hal itu. Nah ini juga akan kesana ketika nanti proses penyidikannya atas pengaduan konsumen itu, maka penyidikan mau tidak mau juga akan menyasar kepada otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memberikan persetujuan terhadap produk itu untuk dipasarkan di Indonesia, yang memberikan pengesahan bahwa isinya seperti apa yang disebut dalam label. Nah ini juga menjadi bagian penting dari mata rantai pertanggungjawaban mengenai hal ini.